AST 1983 kepala klan Lang sangat kuat. Sekarang, King Sui tidak tahu apakah kepala klan Lang bersikap toleran, atau apakah dia sampai pada titik tidak berperasaan. Ini semua tidak penting. Karena dia datang untuk merusak tokonya, dia harus membayar untuk apa yang dia lakukan. Sampai sekarang, King Sui masih bisa merasakan kekuatan kepala klan Lang. Dia berada di puncak pertengahan tingkat ketuhanan tingkat ketujuh, yang hampir menyamai King Sui. Kekuatan King Sui saat ini bernilai 5 miliar kekuatan Dao. King Sui sangat yakin bahwa kepala klan Lang tidak menyadari bahwa kekuatannya bernilai 5 miliar kekuatan Dao. Dia seharusnya hanya bisa merasakan kekuatan hingga 2 miliar kekuatan Dao. Meski sudah memiliki kekuatan yang begitu besar, mereka masih berniat untuk bersatu dengan klan lain melalui pernikahan. Ini menyebabkan King Sui tidak punya pilihan selain mulai menganggap serius Lang Clan. Namun, karena kepala klan Lang mampu mengambil alih posisi kepala klan dengan kekuatannya saat ini, dapat diasumsikan bahwa hanya ada sejumlah kecil prajurit tangguh di klan Lang. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan kepala klan Lang secara instan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lagi bergerak dengan aman di luar. Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak King Sui. Namun, mengingat dia berada di wilayah es utara, itu seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah baginya. King Sui ingat kata-kata Bei Ming Sui. Kekuatannya berada di peringkat yang cukup tinggi di wilayah es utara, dan King Sui merasa bahwa mengalahkannya mungkin tidak terlalu merepotkan. Berpikir sampai titik ini, King Sui merasa lega. Kecakapan bertahannya sendiri pada dasarnya berada pada tahap di mana itu tidak akan pernah bisa dipatahkan, apalagi dia juga memiliki teknik pembunuhnya sendiri. Selain itu, continuous combo miliknya saat ini sudah berada di small perfection stage. Seseorang tidak boleh meremehkan tahap kesempurnaan kecil. Begitu dia menemukan kesempatan yang tepat untuk menggunakannya, melangkahi kekuatan lawan dan membunuh mereka akan semudah membalikkan tangan. Lagi pula, King Sui tidak hanya tahu cara mengenai titik akupuntur, tetapi dia juga menguasai kekuatan inci dan memukul sapi melalui gunung. Oleh karena itu, bahkan jika lawan memiliki kecepatan, kecakapan bertahan, dan kekuatan yang luar biasa, itu tidak akan berguna di depan King Sui. King Sui memiliki Ki Kaisar, teknik penglihatan surgawi dan banyak gerakan pembunuh lainnya. Begitu dia menggunakan semua ini, bahkan King Sui sendiri mungkin akan terkejut dengan jumlah kerusakan yang bisa dia timbulkan. Kepala klan Lang berada di suatu tempat di dekat pintu masuk. Dia melihat sekeliling sebelum menuju keluar. Secara alami, King Sui juga mengikuti saat dia berjalan keluar. Lagi pula, jika mereka bergerak ke sini, seluruh bangunan pasti akan hancur. Namun, di dekat gedung itu, masih ada tanah kosong yang luas. Ketika King Sui berdiri tinggi di udara, dia dan kepala klan Lang saling menatap dari kejauhan. Kali ini, kepala klan Lang tidak banyak bicara. Dia segera mengeluarkan pedang yang tidak biasa. Pedang itu terlihat cukup tumpul dan berkilauan dengan cahaya abu-abu. Tapi ini bukan poin penting. Pedang itu sebenarnya cukup pendek. Panjangnya harus kurang dari 1,5 kaki dan lebar 1 inci, yang bahkan lebih tipis dari belati. Di ujung pedang, sepertinya ada benda seperti bola yang sepertinya terbuat dari logam. Memikirkannya secara logis, pedang seharusnya sangat tajam. Dibandingkan dengan bola, kekuatan melukainya harus jauh lebih tinggi. Namun, King Sui sadar bahwa bagi prajurit yang telah mencapai levelnya, senjata yang mereka gunakan seperti penyesatan. Bagi mereka, prioritas mereka adalah memastikan bahwa mereka bisa melepaskan serangan mereka lebih baik dari biasanya. Mengenai apakah senjata mereka tajam atau tidak, ini tidak terlalu penting. Teknik penglihatan surgawi. King Sui mengalihkan pandangannya ke pedang pendek yang dipegang lawan. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri, dan juga kenali musuhmu. Hanya dengan melakukan itu Anda akan memenangkan lebih dari 100 pertempuran. Begitu King Sui melihat pedang pendek itu, dia segera merasakan rasa dingin di punggungnya. Dia tidak pernah berharap lawan menggunakan sesuatu seperti itu. Pedang mati rasa. Fitur utamanya terletak pada Sphere of Numbness yang berada di ujung pedang. Kemampuan untuk melumpuhkan lawan dapat dianggap sebagai salah satu kemampuan paling berharga yang pernah dimiliki seorang pejuang. Itu adalah jenis kemampuan yang sangat langka. Biasanya, seseorang hanya akan berhasil mendapatkan kemampuan ini dengan mendapatkan hati mati rasa dari binatang iblis dan selanjutnya menyempurnakannya. Terlebih lagi, kemampuan untuk melumpuhkan lawan juga tidak sebaik memiliki langsung mati rasa hati dari binatang iblis. Untungnya, dia memiliki teknik penglihatan surgawi. Kalau tidak, kemungkinan dia hanya akan mengetahuinya begitu Paragon Golden Armor muncul. Meskipun dia mungkin telah mengetahuinya, itu tidak berarti bahwa senjata itu akan kurang mengancamnya.
King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd miliknya sendiri. Meskipun tidak mungkin Golden Battle Halberd bisa mencegah senjata lawan melumpuhkannya. Apakah kamu siap? Saya akan memberi Anda hak istimewa untuk bergerak terlebih dahulu. Saya khawatir begitu saya mulai bergerak, Anda bahkan tidak akan bisa melakukan banyak hal. Kepala klan Lang tersenyum dan berkata, jika bukan King Sui yang dia temui hari ini, bahkan jika itu adalah pria lain dengan kekuatan senilai 5 miliar kekuatan Dao, kepala klan Lang masih akan yakin bahwa dia bisa menghabisi lawannya dalam 10 gerakan atau kurang. King Sui tidak mencoba menahan diri. Dia segera mengayunkan Golden Battle Halberd-nya dan mengebor melalui kepala klan Lang dengan 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno. Senjata jarak jauh juga akan memiliki manfaatnya sendiri. Kepala klan Lang tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Seolah-olah dia berpikir sangat buruk tentang teknik ini. Begitu sosoknya bergerak, dia segera muncul di sebelah King Sui yang sedang menyerang. Dia menangkis serangan King Sui dengan gerakan sederhana menggunakan belati pendek yang tidak biasa di tangannya. Beng! Kedua belah pihak mundur 3 langkah pada saat yang bersamaan. King Sui sangat terkejut. Alasannya karena pada saat mereka bentrok, kecepatan senjata kepala klan Lang naik beberapa kali lipat. Awalnya, King Sui tidak benar-benar berniat untuk berbenturan dengan senjatanya, tapi tetap saja pada akhirnya. Tubuh King Sui terasa mati rasa saat dia melangkah mundur. Meskipun dia masih hampir tidak bisa membatalkannya, selama proses ini, bukan sepenuhnya tidak mungkin jika lawan ingin melakukan sesuatu padanya. Demikian pula, kepala klan Lang juga terkejut, tetapi dia ahli dalam menutupi perasaannya. Dengan demikian, dia tampak lebih seperti dia hanya bermain-main dengan King Sui. Matanya ketika dia melihat King Sui hanya menunjukkan penghinaan murni terhadapnya. Namun demikian, King Sui memiliki cara untuk menghadapinya. Misalnya, dia memiliki Gunung 9 Benua. King Sui agak enggan menggunakannya untuk saat ini. Dia ingin menyimpan kartu trufnya sampai perlu menggunakannya. Selain itu, King Sui tahu bahwa kepala klan Lang telah menahannya pada bentrokan pertama mereka. Kalau tidak, dia akan menindaklanjuti dan berusaha mengejar dan menyerang King Sui. Kali ini, kepala klan Lang akhirnya bergerak. Sosoknya begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di belakang. Tampaknya kepala klan Lang juga berjalan di jalur para pembunuh. Sayangnya baginya, dengan teknik penglihatan surgawi, bayangan yang memenuhi seluruh langit terbukti tidak efektif melawan King Sui. Satu-satunya hal yang dilihat King Sui hanyalah satu orang. Selain itu, dia juga menjadi jauh lebih lambat dalam visualnya. Jauh di lubuk hati, King Sui sangat kesal. Bersaing dengannya dalam kecepatan seperti mencari kematian. Tidak dapat disangkal bahwa klan Headlang sangat cepat, terutama kecepatannya saat pertarungan jarak dekat. Waktu reaksinya sangat cepat. Golden Battle Halberd di tangan King Sui meninggalkan jejak yang menyerupai naga emas raksasa saat ia menuju ke arah klan Headlang. King Sui dapat mendeteksi posisi kepala klan Lang yang sebenarnya, oleh karena itu, saat dia melihat serangan itu mendekatinya, kepala klan Lang tidak punya pilihan selain menghindarinya dan beralih ke teknik yang berbeda. Klan Headlang sangat cepat dalam mengubah tekniknya. Selanjutnya, dia mengubah setiap serangannya dengan motif yang sangat jelas, itu hanya untuk tujuan bentrok melawan Golden Battle Halberd milik King Sui. Motif King Sui adalah untuk menghindari bentrok dengan senjata lawan sambil juga memikirkan cara untuk menyerang tubuh lawan. Sama seperti King Sui sekali lagi menghindari serangan, sosok kepala klan Lang bergerak ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang dilihat King Sui adalah kilatan cahaya yang mengenai tubuhnya. Paragon Golden Armor King Sui tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa meskipun serangan mendarat di dadanya, serangan lawan tidak cukup kuat untuk melukainya secara fatal. Namun, dia masih merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya. Jadi, kepala klan Lang tidak hanya berhenti di situ, dia segera mulai menebaskan belatinya lagi dan lagi ke King Sui. Kali ini, King Sui berhasil menjauh dari rentetan serangan. Selanjutnya, lawan menyerangnya dari bawah. Sayangnya, King Sui tidak bisa mengelak tepat waktu. Perasaan mati rasa di sekujur tubuhnya semakin kuat. Serangan ini menimbulkan bekas luka di depan dada King Sui. Meski luka yang dideritanya tidak terlalu berat, tak bisa dipungkiri bahwa ia terkena pukulan itu. Itu memang senjata yang layak. Pada saat King Sui mundur, klan Headlang mengambil keuntungan dan segera menembakkan bola di ujung Namnis Sabre ke arah dada King Sui. King Sui terlihat sangat tenang. Lawannya tidak secepat dia, namun dia memiliki teknik bertarung yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Untungnya, teknik pertempuran hanya bekerja sesaat. Waktu di mana teknik berlangsung harus sangat singkat. Namun demikian,
itu sudah cukup baginya untuk benar-benar memberikan kerusakan pada King Sui. Selain itu adalah kecepatan kepala klan Lang, kekuatan ofensif dan reaksi tubuhnya, mereka semua sangat menakutkan. Dia adalah pria dengan kecepatan dan reaksi tercepat yang pernah ditemui King Sui sejauh ini. Dengan bantuan lebih lanjut yang diberikan oleh Namis Sabre, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya dalam sekejap. Jika bukan karena kekuatan pertahanan King Sui yang tangguh, dia pasti sudah lama mati sekarang. Kepala klan Lang juga sangat terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya beberapa pukulan yang diperlukan untuk mengalahkan lawannya. Tapi sekarang, sepertinya dia mungkin meremehkan King Sui. Namun demikian, ini tidak penting. Tidak ada bedanya dengan fakta bahwa King Sui harus mati. Kepala klan Lang sekali lagi muncul dengan aura angin samar di sekelilingnya. King Sui segera tahu bahwa lawannya akan menggunakan teknik dari sebelumnya. Kali ini King Sui tidak akan selembut sebelumnya. Dia segera melepaskan seni mengejar padanya. Seni mengejar, teknik penglihatan surgawi. Dalam sekejap, lawan kehilangan keunggulan kecepatannya. Lebih buruk lagi, kepala klan Lang tidak begitu yakin dengan apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang dia sadari adalah kecepatannya sedikit menurun. Namun demikian, dia masih merasa bahwa itu tidak akan menyebabkan perubahan signifikan dalam hasil pertempuran. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia tampaknya telah mengabaikan teknik penglihatan surgawi King Sui. AST 1984 bertukar dapat memecahkan masalah Anda merusak barang-barang saya. Apakah otak Anda telah terjepit? Klan Headlang muncul sekali lagi di sebelah King Sui. Pedang mati rasa di tangannya bersinar dengan cahaya dingin saat menembus ke arah dada Sui. Kecepatannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kasihan, untuk King Sui saat ini, sepertinya lawan menjadi beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya dari sudut pandang King Sui. Tepat pada saat kepala klan Lang hendak menembus King Sui, sosok King Sui menghilang. Dia berhasil menghindari serangan dengan cahaya dingin di sekujur tubuhnya. Dari sudut pandang orang luar, bukan karena kepala klan Lang lambat. Sebaliknya, King Sui adalah orang yang menjadi lebih cepat, jauh lebih cepat. Cahaya keemasan samar terlihat memancar melintasi Golden Battle Halberd milik King Sui. King Sui sudah lama mencapai keadaan mengangkat beban berat seperti mengangkat bulu. Saat ini, Golden Battle Halberd yang berat itu secepat angin saat melepaskan serangan ganasnya ke punggung kepala klan Lang. Kekuatan yang luar biasa menghancurkan kepala klan Lang dan meledakkannya. Sekarang, giliran King Sui. Sosok King Sui bahkan lebih cepat dari klan Headlang. Golden Battle Halberd di tangannya seperti naga. Gerakannya tampak gesit seperti saat dia menggunakan teknik pedangnya. Pada saat kepala klan Lang berusaha menghindar, serangan King Sui mendarat di tulang rusuk kirinya. Kaca! King Sui tahu bahwa serangan ini telah menghancurkan setidaknya 3 tulang rusuk lawan. Jejak darah segar menetes dari sudut mulut kepala klan Lang saat sosoknya diterbangkan oleh King Sui. Sebelum ini, semua yang dipikirkan kepala klan Lang adalah untuk mengambil nyawanya. Dengan demikian, King Sui merasa bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk menahan diri. Semuanya berjalan lancar untuk King Sui karena teknik penglihatan surgawinya. Jika dia tidak memilikinya, kemungkinan besar dia harus mengandalkan Gunung 9 Benua miliknya. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan kepala klan Lang. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia bisa mengalahkannya pada akhirnya, dia masih akan sangat kelelahan. Lagi pula, dia memiliki serangan Paragon, segel Suantian, dan sebagainya sebagai cadangan. Jadi, dia harus bisa menghadapi lawan ini. King Sui membawa Golden Battle Halberd sambil berputar menjadi kincir angin emas besar saat dia mendekati klan Headlang. Karena kepala klan Lang telah merasakan kekuatan tiraninya, dia tidak berani berbenturan langsung dengan King Sui. Bahkan jika dia membawa Namnis Saber bersamanya saat ini, dia menderita beberapa luka. Jika dia akan terpengaruh lebih jauh oleh kekuatan tirani King Sui, bahkan jika dia tidak mati karenanya, kemungkinan besar dia harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Tepat pada saat sosok berputar King Sui mendekati kepala klan Lang, sosok manusia segera meledak. Itu menuju kepala klan Lang dengan kekuatan penuh dengan senjata panjang di tangannya. Serangan ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan kincir angin berputar dari sebelumnya, ini jauh lebih menakutkan dan kuat. Wajah kepala klan Lang menjadi pucat. Keberadaan macam apa ini? Semakin lama mereka bertarung, King Sui menjadi semakin ganas. Sekarang, bahkan jika Namnis Saber bentrok dengan King Sui, dia hampir tidak akan merasakan apa-apa. Selalu dikatakan bahwa, di depan kekuatan mutlak, apapun akan berubah menjadi macan kertas dan menjadi sangat rapuh. Kepala klan Lang tidak berhasil menghindar.
Dia menyadari bahwa dia telah dikunci oleh lawannya. Lagi pula, dalam hal kekuatan, dia juga kalah dengan King Sui. Sekarang, dia merasa bahwa dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak hanya dia tidak dapat memblokir serangan lawan, tetapi dia juga tidak bisa menghindarinya. Dia bingung. Ketika pertarungan baru saja dimulai, dialah yang berada di atas angin. Suara retak yang keras dan jelas terdengar sebagai akibat dari serangan menakutkan King Sui. Kedengarannya seperti dia telah menghancurkan sesuatu. King Sui tahu bahwa beberapa item pertahanan yang melekat pada tubuh lawan telah retak. Ini sebenarnya cukup normal. Faktanya, akan menjadi tidak normal jika kepala klan Lang tidak memiliki harta seperti itu. King Sui sekali lagi mengayunkan Golden Battle Halberd-nya dan terus-menerus melepaskan 9 posisi teknik pertempuran Divine kuno. Itu sangat licik dan telah dicampur dengan teknik pedang dasar King Sui. Meski begitu, dia masih menahan sedikit, mengingat dia belum mencampur-adukkan kemampuannya untuk mengenai titik akupuntur dan mendaratkan combo berkelanjutan. Sampai sekarang, dia hampir tidak bisa memadukan kemampuan continuous combo-nya ke dalam tekniknya. Kepala klan Lang tampaknya telah menghidupkan kembali semangat bertarungnya sekali lagi. Namnis saber di tangannya juga mulai bersinar terang, terutama Namnis Spere di ujung pedang. Itu mengeluarkan cahaya abu-abu, menyebabkannya terlihat sangat tidak biasa. Sosoknya menjadi sangat kabur. Itu tampak seperti bayangan abu-abu. King Sui segera menggunakan teknik penglihatan surgawinya. Dia adalah eksistensi nyata dan solid yang melakukan gerakan berlari di tempat dengan kecepatan luar biasa. Oleh karena itu, sepertinya dia membentuk bayangan abu-abu samar sambil tidak bergerak sama sekali. King Sui juga tahu bahwa dia tidak sengaja mencoba melarikan diri. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan asalnya seperti itu. Sangat mungkin bahwa ini adalah efek yang ditimbulkan oleh hal tertentu pada tubuhnya. Semua ini tidak penting. Sangat penting bahwa King Sui mengalahkannya dengan syarat dia tidak menggunakan Gunung 9 Benua dan hal-hal lain. Pemakan dewa, sosok kepala klan Lang tiba-tiba muncul di belakang King Sui. Denamnis sabre di tangannya membawa cahaya tajam saat menembus leher King Sui. Semua ini terjadi dengan sangat tenang. Sense spiritual King Sui telah lama menjadi mampu melihat dari sudut 360 derajat. Dia menutup matanya dan sudah mendeteksi kepala klan Lang tanpa usaha. Sosoknya memutar dengan cara yang aneh dan dia segera mendaratkan tendangan ke lawannya. Beng! Yang mengejutkan semua orang, kepala klan Lang benar-benar ditendang. Tendangan Tail Whip Harimau. Sampai sekarang, kepala klan Lang merasa seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menggunakan teknik pembunuhnya, dia benar-benar akan ditendang. Selanjutnya, semua organ di seluruh tubuhnya benar-benar terluka akibat tendangan ini. Pada saat dia ditendang, Golden Battle Halberd King Sui seperti hantu saat muncul di depan dada kepala klan Lang. Melihat Golden Battle Halberd yang mendekat, kepala klan Lang menjadi sangat ketakutan. Dia secara naluriah menghindari pukulan ke titik vitalnya. Bahkan dengan Namnis saber di tangannya, dia tidak bisa menangkis Golden Battle Halberd tepat waktu. Golden Battle Halberd menembus bahu klan Headlang. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat tua datang. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah kepala klan Lang dibawa pergi. King Sui berhenti dan segera memeriksa orang yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia adalah seorang lelaki tua yang sangat tua. Dia tampak seolah-olah dia akan meninggal dalam waktu dekat. Orang tua itu memiliki punggung yang sangat bungkuk. Dia tampak seperti orang tua biasa yang miskin sambil mengenakan kain yang sangat compang-camping. Orang tua tuli, kakek. Kepala klan Lang tidak percaya. Orang tua itu adalah orang tuli dan juga berasal dari klan Lang. Dia biasanya menghabiskan hari-harinya dengan menyapu lantai di halaman dan merupakan seseorang yang kurang diperhatikan orang. Karena dia jarang berbicara, orang-orang sering memanggilnya orang tua tuli. Mereka semua berasumsi bahwa alasan mengapa dia tidak berbicara adalah karena dia tidak dapat mendengar. Namun demikian, beberapa orang masih tahu bahwa dia sebenarnya tidak tuli. Tetapi siapa yang menyangka bahwa lelaki tua yang tampaknya tuli itu memiliki kekuatan seperti ini? Tidak hanya dia mampu meraih kepala klan Lang, tetapi dia juga berhasil memblokir serangan tangguh King Sui. Orang tua itu meletakkan kepala klan Lang dan berkata dengan lembut, "Dengarkan aku, hentikan apa yang kamu lakukan dan berdamailah dengannya. Bahkan jika itu berarti Anda harus membayar harga yang sangat tinggi, Anda tetap harus melakukannya." Sekarang, kepala klan Lang mendengarkan apa yang dikatakan orang tua itu dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah orang yang luar biasa. Selain itu, dia juga memperlakukannya dengan sangat baik. Karena itu,
dia tidak perlu lagi khawatir tentang posisinya di klan Lang. Dengan bakat bawaannya sendiri, dia pasti akan bisa berdiri di puncak. Kepala klan Lang mengangguk. Dia menahan rasa sakit di bahunya dan berkata, hari ini, aku akan mengakui bahwa itu adalah kekalahanku. Seperti kata pepatah, Anda tidak pernah mengenal seseorang sampai Anda bertukar pukulan dengan mereka. Bisakah kita melupakan hal-hal yang terjadi hari ini? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata kepala klan Lang, dia menghela nafas dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia pintar, dia tidak pernah bisa melepaskan kesombongannya. Sejak saat itu, dia berjalan di jalan yang berliku-liku. Dalam sekejap, dia tidak memiliki semacam aura di sekitar tubuhnya. Demikian pula, dia juga kehilangan banyak hal, termasuk semangat juangnya. Meskipun dia mungkin pintar, sayangnya terkadang dia sangat picik. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik tentang orang-orang seperti dia yang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita dan anak-anak. Jika dia bahkan tidak ragu-ragu untuk meletakkan tangannya di atas istri dan anak-anaknya sendiri, siapa yang akan terhindar dari jari-jarinya yang mematikan? Prinsip apa yang masih dia pegang? King Sui membenci orang seperti ini. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Imperial Cuisine Hall adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tempat yang bisa kamu rusak kapanpun kamu mau. King Sui tersenyum dan menatapnya. Dia tampak seperti sedang mencoba mempermainkannya. Orang-orang tertentu berhasil memahami kata-kata King Sui. Mengapa dia tidak berbicara ketika Imperial Cuisine Hall sedang dirusak? Dan mengapa dia tidak mencoba menghentikan mereka? Kepala klan Lang segera mengungkapkan ekspresi mengerikan, kalau begitu, izinkan saya untuk menukar barang-barang yang telah saya hancurkan hari ini dengan properti saya. King Sui melepaskan lengannya dan melambaikan tangannya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu akan baik-baik saja selama kamu menukar barang-barang yang telah kamu hancurkan dengan barang-barangmu sendiri? Apakah Anda meremas otak Anda atau sesuatu? Seolah-olah akan ada hal yang begitu murah di dunia. Jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, saya meminta Anda untuk memulihkan tempat ini persis sama seperti sebelumnya. Jika saya menemukan perbedaan, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. AST 1985 Guru, tolong berikan saya nama baru, King Chi. King Sui sangat lugas dengan kata-katanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan wajah sedikit pun kepada kepala klan Lang. Karena kepala klan Lang adalah seseorang dengan status tinggi. Secara alami, dia akan sangat marah. Reaksi pertamanya adalah dia ingin membunuh orang di depannya. Namun dia segera menyadari bahwa dia bukan lawannya. Tampaknya saat ini, bahkan nyawanya ada di tangan lawan ini. Dia dengan paksa menelan kemarahan ini. Ekspresi kepala klan Lang tampak mengerikan. Namun demikian, dia masih tenang dan berbicara. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana menurutmu ini akan diselesaikan? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Saya ingin Anda memulihkan tempat ini persis seperti sebelumnya. Aku tidak akan mempersulitmu. Sampai sekarang, kepala klan Lang hampir gila. Jika ini masih tidak dianggap mempersulit orang, apa yang sebenarnya dianggap sebagai membuat segalanya menjadi sulit? Baiklah, aku akan mengakui bahwa hari ini adalah kekalahanku. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan pengampunanmu? Di satu sisi, kepala klan Lang bisa dianggap menyerah pada ketakutannya. Dia menyesali apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia akan lebih baik tidak menyebutkan hal-hal dari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa justru kalimat itulah yang membuat lelaki tua itu benar-benar kehilangan kepercayaan padanya. King Sui juga tidak berniat untuk menghancurkan klan Lang. Mengesampingkan apakah dia cukup kuat untuk melakukan itu atau tidak, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan siapapun sesukanya. Kalau tidak akan ada yang tersisa di dunia ini. Seekor ikan besar akan memakan ikan yang lebih kecil, ikan yang lebih kecil akan memakan yang lebih kecil lagi. Ini adalah prinsip dasar hidup. Akhirnya, ikan besar juga akan menjadi kenyang. Ia tidak bisa begitu saja memakan ikan kecil apapun yang ditemuinya. Apakah masih bisa memakannya atau tidak juga masih menjadi pertanyaan. Itu juga harus melihat ke depan dan mempertimbangkan hasilnya. Ini adalah semacam aturan dalam rantai makanan. Itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dengan mudah. King Sui tersenyum dan berkata, aula masakan kekaisaran saya telah dirusak oleh Anda sampai-sampai tidak lagi cocok untuk hidup. Orang-orang yang ada di sini juga telah ditakuti oleh Anda dan yang paling penting, reputasi saya mungkin telah ternoda oleh apa yang Anda lakukan. Pikirkanlah, jika toko Anda yang dirusak pada hari pertama dibuka, tidak ada yang akan merasa kesal karenanya. Tidakkah menurutmu begitu juga? Sampai sekarang,
Kepala klan Lang benar-benar merasa ingin memuntahkan darah. Dialah yang dipukul dan ditakuti. Yang terpenting, seharusnya reputasinya yang ternoda. Dia telah menyerah pada ketakutannya, apalagi yang bisa hilang dari King Sui. Meskipun dia mengakui bahwa dia mungkin telah menghancurkan beberapa barang King Sui, dialah yang telah kehilangan wajahnya, dan sekarang, dia tahu bahwa itu tidak akan membantu apapun yang dia katakan. Dia hanya bisa melihat apa yang diharapkan lawannya untuk diberikan. Tuan, katakan saja, selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuanku, aku pasti akan menyetujui apapun permintaanmu. Sampai sekarang, satu-satunya hal yang ingin dilakukan kepala klan Lang adalah menyelesaikan masalah saat ini. Dia akan menunggu masa depan, ketika dia menjadi lebih kuat untuk mendapatkan kembali tanahnya. Tempat saya telah dirusak dan tidak lagi layak untuk ditinggali. Rupanya, terletak di suatu tempat di dekat sini, Anda memiliki manor yang mungkin cukup cocok bagi saya untuk membuka Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum dan berkata. Jantung kepala klan Lang berdebar kencang. Tempat itu 100 kali lipat, atau bahkan mungkin 1000 kali lebih berharga dari tempatmu ini. Sial baginya, dia tidak punya pilihan lain. Berada di bawah atap, dia tidak bisa melakukan apapun selain menundukkan kepalanya, jauh di lubuk hati, hatinya berdarah. Aku akan menerimanya, aku bisa menerimanya, pikirnya. Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan itu, bisakah aku akhirnya pergi sekarang? Sebenarnya, kepala klan Lang sangat kesal karena tempat itu benar-benar baru. Itu baru saja menyelesaikan renovasinya dan dia bahkan belum pindah. Bagaimana mungkin binatang ini tahu bahwa itu adalah istananya? Kenapa kamu terburu-buru? Mungkin juga ada cara alternatif. Alih-alih memberi saya manor, Anda juga bisa membiarkan saya melumpuhkan kultivasi Anda. Aku juga tidak akan membunuhmu dan juga akan membiarkanmu pergi. Apa pendapatmu tentang itu? King Sui benar-benar menekannya dengan auranya. Hanya butuh sekejap untuk melumpuhkannya. Kepala klan Lang menjadi sangat ketakutan. Wajahnya tampak sangat pucat saat dia melihat King Sui. Katakan padaku kondisi apapun yang kamu inginkan. Saya akan mematuhi setiap dari mereka. Petik 2. Selain rumah, jangan pernah dekati wanita ini dan anaknya. Ingat ini, jika sesuatu terjadi pada mereka, tidak peduli siapa yang melakukannya. Orang pertama yang aku cari adalah kamu. Aku akan mengambil hidupmu tanpa ragu-ragu. Baik itu apakah Anda percaya saya atau tidak. Hanya ini yang akan saya katakan kepada Anda. Petik 2. Wajah kepala klan Lang sekali lagi berkedut ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Namun demikian, dia masih mengangguk, baiklah, aku berjanji. King Sui tersenyum ketika dia melambaikan tangannya ke arah lawannya memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Klan Lang pergi. Setelah kejadian ini, King Sui segera menjadi sorotan di sekitar area tersebut. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar berhasil memaksa klan Lang sejauh ini sendirian, namun demikian, King Sui sadar bahwa ini tidak akan menjadi akhir. Pasti akan ada anggota lain dari klan Lang yang akan menyimpan dendam padanya. Namun demikian, King Sui tidak khawatir. Dia membawa Lang Qi dan yang lainnya, dan segera mengambil manor baru kepala klan Lang, membiarkan orang-orang dari Imperial Cuisine Hall pindah ke sana. Aula masakan kekaisaran akhirnya bisa dianggap telah dibuka. Selama 3 hari, semua perawatan itu gratis. Manor yang dia dapatkan dari Lang Clan memang sangat luar biasa. Awalnya, King Sui seharusnya tidak tahu tentang istana ini, tetapi Lang Qi adalah orang yang memberitahunya tentang hal itu. Rumah bangsawan ini jauh lebih besar daripada yang diberikan Lang Qi kepada King Sui. Yang paling penting, ini adalah manor independen karena ada halaman di sekitar area tersebut. Itu adalah rumah bangsawan yang besar. Tidak hanya ada halaman depan, tetapi juga ada halaman belakang. Belum lama ini tempat ini menyelesaikan renovasinya. Itu telah dibersihkan seluruhnya. Selain itu, beberapa perabot yang diperlukan juga serba baru dan tersedia. Ini menghemat banyak masalah bagi King Sui. Segera, Imperial Cuisine Hall membuka bisnisnya di sini. Tempat ini terletak tidak jauh dari Paviliun Wangi Giok. Wanita dari Paviliun Wangi Giok juga pergi bersama King Sui dan berakhir di sini. King Sui agak bingung dengan apa yang dia lakukan. Meski begitu, dia tidak menanyakan hal itu. Jika dia ingin mengikuti, biarlah. Pergerakan kali ini sangat sederhana. Lagi pula, mereka hanya perlu memindahkan barang dalam jumlah terbatas. Dengan adanya ranah yang tersedia, bergerak menjadi lebih mudah. Setelah sibuk untuk sementara waktu, sekitar setengah dari sore berlalu. Saat King Sui melihat ke Imperial Cuisine Hall saat ini, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Untuk waktu yang lama, Lang Qi tidak dapat pulih dari ketakutan yang dia dapatkan dari King Sui.
Dampak yang diberikan King Sui padanya terlalu besar. Bahkan kepala klan Lang dikalahkan olehnya, dia sangat penasaran untuk melihat kekuatan King Sui yang sebenarnya. Karena itu, dia mungkin telah membuat pilihan yang tepat mengikutinya ke sini. Orang lain yang terkejut adalah Nyonya Lang. Demikian pula, wanita itu belum bisa menenangkan diri. Hari ini, dia sudah merencanakan yang terburuk. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria ini akan dapat meyakinkan dia dan keselamatan anaknya. Apa sebenarnya motifnya di balik memperlakukannya seperti itu? Dia tidak akan berpikir bahwa King Sui menyukainya, karena saat ini, dia tahu bahwa seseorang seperti King Sui tidak akan kekurangan wanita di sekitarnya. Sama seperti para wanita dari Jade Fragrant Pavilion. Meskipun saat ini, tidak banyak yang terjadi, dia bisa merasakan bahwa wanita cantik ini sudah mulai menunjukkan minat pada King Sui. Keingintahuan seorang wanita pada seorang pria sudah merupakan sinyal yang sangat jelas. Pada dasarnya, itu hanya berarti bahwa sebagian besar wanita yang menunjukkan gejala seperti itu pada akhirnya akan jatuh ke dalam perangkap dan melampaui titik tidak bisa kembali. Dia sudah bisa dianggap sebagai pohon willow yang layu, oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa King Sui akan tertarik padanya. Selama waktu ini, dia bisa merasakan bahwa King Sui adalah pria yang jujur. Matanya terlihat sangat tenang. Selain itu adalah indera keenamnya. Indera keenam wanita cenderung sangat menakutkan. Sebenarnya, King Sui tidak terlalu rumit. Dia dengan mudah memberikan bantuan kepada orang lain. Dia juga membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas Imperial Cuisine Hall. Dia merasa bahwa wanita ini harus cocok untuk pekerjaan itu. Dengan bantuannya, dia bisa mencapai ketinggian yang menakutkan dalam kultivasinya. Jika tidak ada yang salah, sepertinya tidak akan lama baginya untuk melampaui kepala klan Lang. Selain itu, wanita ini juga sangat cerdas. Dia sangat berbakat dalam keahlian medisnya. Mungkin karena putranya, dia cukup gigih dalam hal keahlian medisnya. Dengan semua yang dikatakan, King Sui masih cukup puas dengan wanita itu saat ini. Tidak peduli dari sudut pandang apa dia melihat wanita itu, dia merasa bahwa dialah yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Setelah bertindak secara formal dengan King Sui, pemilik paviliun wangi giok tersenyum. King Sui juga tidak lagi bersikap pendiam. Dia merasa bahwa wanita ini sangat misterius. Untuk seorang wanita seperti ini, King Sui merasa bahwa yang terbaik adalah jika dia menjaga jarak yang tepat. Selain itu, sepertinya tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi dekat juga. Oh ya, siapa namamu? Ketika Aula masakan kekaisaran tenang, King Sui tersenyum dan bertanya kepada Nyonya Lang. Semua yang terjadi hari ini membuatku merasa seperti terlahir kembali. Aku ingin memujamu sebagai tuanku. Maafkan aku, bisakah tuan memberiku nama baru? Wanita itu memandang King Sui dan segera berlutut. Ini adalah wanita yang menyedihkan. Namun, King Sui tidak pernah menyadari bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Saat dia melihat mata wanita yang gigih, jauh di lubuk hati, dia merasa tersentuh secara emosional. Dia mengangguk, di masa depan, gunakan nama keluarga King sepertiku. Anda selanjutnya akan disebut King Qi, yang merupakan homonim dengan kata Qi. Mengucapkan selamat tinggal pada semua yang terjadi di masa lalumu. Anda adalah King Qi. Hal-hal yang terjadi kemarin telah pergi jauh darimu. Dengan nama King Qi, kamu harus membangun masa depan yang gemilang untuk dirimu sendiri. AST 1986 Jari Yin yang misterius. King Sui juga tidak yakin bagaimana dia akhirnya mengambil murid ini. Saat itu ketika Pangeran ke-13 menjadi muridnya, Patriark Klan Xia memberinya asal surgawi Dao abadi sebagai hadiah untuk melakukannya. Tapi tidak seperti terakhir kali ini, dia tidak mendapat imbalan apapun. Sebaliknya, satu-satunya hal yang dia dapatkan adalah masalah untuk dirinya sendiri. Namun demikian, dia tidak menyesalinya sedikit pun karena dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Terima kasih Tuan. Setelah melalui upacara master murid yang termasuk menuangkan teh dan bersujud kepada King Sui, King Qi secara resmi berada di bawah sayap King Sui. Namun, King Sui tidak mengumumkannya ke publik. Tidak perlu baginya untuk mempublikasikan hal-hal seperti ini. Dia mendukung King Qi dan menatap wanita dengan kehidupan yang menyedihkan. Dia kemudian mengeluarkan beberapa botol kecil dan memberikannya padanya, biarkan aku membawamu ke suatu tempat untuk membantumu menstabilkan kekuatanmu. Dia segera melewati Imperial Cuisine Hall ke Langya sebelum membawa King Qi ke halaman belakang. Pembersihan kotoran, pemeliharaan konstitusi, akupuntur jarum emas. King Sui melakukan semua itu. Ketika kesengsaraan surgawi akhirnya tiba, itu berarti King Qi telah menembus puncak alam dewa palsunya saat ini dan mencapai tingkat surgawi. Sebelum ini,
King Qi sudah berjalan bolak-balik di antara dua kelas untuk waktu yang lama. Dengan bantuan yang diberikan King Sui hari ini, akan aneh jika dia tidak menerobos. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dia menerobos langsung ke puncak tingkat pertama tingkat surgawi dan masih berlangsung. Setelah itu, petir dari kesengsaraan surgawinya berubah dari tingkat pertama menjadi kesengsaraan surgawi tingkat kedua. Itu hanya berhenti ketika dia mencapai puncak kelas surgawi tingkat kedua. Pada saat yang sama, King Qi juga berhasil menstabilkan kekuatannya. Setelah menerima kesengsaraan surgawi, kekuatannya sekarang bahkan lebih kuat dan stabil. King Qi mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti kemampuan King Sui. Jauh di lubuk hati, dia juga sadar bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Dia tidak tahu apakah dia yang beruntung, untuk dapat bertemu dengan pria seperti dia. Sekarang dia menjadi tuannya, seolah-olah dia diberi kesempatan lain untuk memulai hidup baru. King Sui mengeluarkan satu set barang yang dia tempa sendiri. Senjata sihir yang dia sempurnakan sekarang hanya cocok untuk prajurit di bawah level kaisar bela diri. Namun, hal-hal yang dia tempa, telah menjadi sangat kuat. Sampai sekarang, item, yang tetap berada dalam wilayah King Sui, semuanya berada di level artefak dewa palsu atau semi-divine. Benang perak garmen polos, sepatu bot Windcloud dan juga sarung tinju benang perak Sky Silk. Dengan bantuan ini, kekuatan King Qi meningkat secara signifikan. Benang perak pakaian polos meningkatkan kekuatan dan kekuatan pertahanannya. Windcloud Boots membantu meningkatkan kecepatannya. Last but not least, sarung tinju juga meningkatkan kekuatan ofensifnya, bahkan memperkuat kemampuannya untuk mengabaikan pertahanan lawan dan kekebalan racun. Pada saat yang sama, aksesorisnya juga setipis sayap jangkrik untuk mencegah halangan apapun pada gerakannya. King Qi, serang aku dengan jari yin yang dan langkah yin yang terbalik. King Sui tersenyum dan berkata, "Ya Tuan." King Qi tahu bahwa King Sui ingin melihat kemahirannya dalam seni bela diri. Jika dia merasa itu perlu, kemungkinan dia akan memberikan pengetahuan seni bela dirinya sendiri padanya. Awalnya, dia seharusnya sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tapi sekarang, dia agak gugup. Namun demikian, dia masih memutuskan untuk menjalaninya. Dia adalah tuannya, tidak peduli apakah jari yin yang-nya dapat diterima atau tidak. Yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya bisa memperbaiki seni bela dirinya sekali lagi dengan master miliknya ini. King Qi pindah. Mungkin karena dia baru saja menerobos, dia sepertinya agak asing dengan tubuhnya. Tapi dia sangat cepat berhasil beradaptasi dengannya. Sosoknya terlihat sangat tidak biasa. Sepertinya ada banyak arah alternatif yang bisa dia tuju. Dengan angka kasar, seharusnya ada sekitar 7 arah yang bisa dia ambil. Dari sini, bisa dikatakan sangat mirip dengan Seven Stars Step. King Qi menyerang King Sui. Kedua lengannya seperti ular spiritual yang gesit. Gerakan mereka sangat kacau. Pada saat dia menyerang King Sui, serangannya akan dilepaskan melalui sendi jari-jarinya. Secara alami, King Sui tidak takut dengan serangannya. Setelah menghindarinya beberapa kali, dia membiarkan King Qi memukulnya dengan jarinya. Huff! King Sui tercengang ketika jari yin yang mendarat di atasnya. Itu adalah teknik jari yang sangat tidak biasa, dimanapun dia memukul, titik itu akan mulai memanas. Kadang-kadang, tempat yang dia pukul malah terasa dingin. Ah, jadi begini, pikir King Sui. Tangan kanannya mewakili yin, sedangkan tangan kirinya mewakili yang. Yin dan yang di masing-masing tangannya. Seolah-olah dia bisa membalikkan seluruh dunia. Gerakan kaki yang dia gunakan adalah langkah yin yang terbalik. Itu adalah gerakan kaki yang sangat tidak biasa dan kompleks. Jika seseorang berlatih dengan baik, banyak energi yang dapat diambil darinya. Lebih jauh lagi, gaya bertarung yin yang entah bagaimana memiliki beberapa kesamaan dengan memukul titik akupuntur dan meridian. King Sui merasakannya, merasakan kekuatan yin yang memasuki tubuhnya. Itu sangat misterius dan tampaknya mampu mengacaukan energi yin yang di dalam tubuh seseorang. Namun demikian, kesenjangan kekuatan antara King Sui dan King Qi terlalu besar. Oleh karena itu, energi tidak dapat menyakitinya. Jika kekuatan mereka dekat satu sama lain, hasilnya akan sangat tidak terduga. Pada saat itu, kekuatan ini akan sangat menakutkan, dan apakah dia dapat memblokirnya atau tidak akan menjadi misteri. King Sui memiliki teknik penglihatan surgawi. Oleh karena itu, di satu sisi, dia dapat dengan mudah mendeteksi fitur misterius jari yin yang dan langkah yin yang. Setidaknya untuk saat ini, King Sui bisa menirunya. Hal utama adalah bahwa dia sekarang dapat melepaskan kekuatannya, yang merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dipahami. Setelah beberapa saat, King Sui memberi isyarat kepada King Qi untuk berhenti.
Dia mengangguk dan berkata, di masa depan, akan lebih baik jika kamu terus mengolah jari yin yang dan langkah yin yang terbalik. Selain itu, mulai hari ini, Anda harus belajar tentang hal-hal mengenai titik akupuntur dan meridian tertentu, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ki dan darah. Setelah Anda mempelajari semua ini, kekuatan jari yin yang Anda akan berlipat ganda. Belum lagi, itu juga sesuatu yang wajib dipelajari di bidang medis. Petik 2. Aku akan mengikuti setiap pengaturan master. King Qi berkata dengan gembira. Keesokan harinya, Imperial Cuisine Hall mulai menawarkan perawatan gratis kepada publik selama 3 hari. King Sui sendirian dan King Qi akan mengamatinya dari samping. Sementara King Sui merawat pasien, dia juga akan menjelaskan kepadanya tentang kondisi pasien. Setelah mendengarkan penjelasan King Sui, dia juga tidak lupa mencatatnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah melihat banyak buku medis. Dia hanya kekurangan seorang master yang akan memberinya cukup dukungan untuk menggunakan pengetahuannya. King Sui menggunakan cara paling sederhana dan juga paling tepat untuk menjelaskan padanya. Selanjutnya, dia mulai menjelaskan kepadanya tentang prosedur diagnosis, cara meresepkan obat-obatan, apa yang diwakili oleh setiap gejala dan ramuan obat apa yang diperlukan untuk melawannya. Setelah beberapa saat, King Sui memutuskan bahwa dia akan mengajari King Qi Meridian mengetuk jiwa menarik. Dengan cara ini, dia akan dapat secara akurat menentukan penyakit pasien. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa dia mengingat semua jenis penyakit dan resep serta obat-obatan yang sesuai. Itu normal jika beberapa orang ingin mengambil keuntungan dari sesuatu. Meskipun tempat ini adalah jadi bisnis street, juga akan ada banyak orang biasa di seberangnya. Terlepas dari apakah seseorang datang dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk menjalankan tugas, ketika mereka melihat sebuah klinik dengan gaya yang cukup mengesankan melakukan perawatan secara gratis, entah bagaimana hal itu akan tetap menarik perhatian mereka. Namun, orang-orang tertentu dengan status yang lebih tinggi biasanya akan memandang rendah dokter. Faktanya, mereka sudah memiliki dokter atau alkemis sendiri yang secara khusus menangani penyakit dalam klan mereka sendiri. King Sui tidak peduli tentang ini. Untuk saat ini, dia hanya mencoba membangun nama untuk dirinya sendiri. Itu gratis. Juga, beberapa orang miskin atau orang-orang dari latar belakang biasa diberi hak lebih. Orang-orang dengan otoritas atau bangsawan yang lebih tinggi tidak peduli tentang ini. Bahkan, King Sui juga cukup enggan untuk memberikannya kepada mereka. Tetapi di masa depan, ketika mereka mengetahui bahwa King Sui pernah melakukan perawatannya secara gratis, mereka akan menyesal tidak datang selama 3 hari terakhir. Kecepatan King Sui dalam mendiagnosis sangat cepat. Sebagian besar waktu, dia akan membuat daftar resep dan membantu mereka mencari obat-obatan. Obat-obatan ini hanya bernilai layak. Mengenai pasien yang sangat miskin, King Sui akan mendapatkan obat-obatan mereka dari tempat Lang Qi secara gratis. Lang Ya melakukan tugasnya dan membantu. Sementara itu, dia juga merasa ingin menangis. Pada hari kedua, nama Imperial Cuisine Hall sudah mulai tersebar di desa-desa. Itu semua karena King Sui menuntut biaya yang sangat kecil untuk setiap perawatannya. Dia juga orang yang baik dan kadang-kadang, membebaskan orang-orang dari biaya pengobatan mereka. Fitur lain dari dia adalah bahwa tidak peduli siapa yang dia rawat, dia pada dasarnya bisa menyembuhkan mereka secara instan. Hal penting tentang para tabib adalah status mereka, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan para alkemis. Ketika seorang dokter mencoba untuk mengobati suatu penyakit, tidak hanya akan memakan waktu lama untuk pengobatan mereka berlaku, tetapi mereka juga akan menjadi tidak berdaya setiap kali mereka menghadapi cedera atau penyakit yang serius. Para alkemis ajaib, di sisi lain, mampu memperbaiki berbagai jenis pil obat, untuk menargetkan berbagai jenis situasi. Pil juga berlaku sangat cepat. Lebih jauh lagi, beberapa alkemis yang tangguh bahkan mungkin dapat memperbaiki pil obat yang membantu menghidupkan kembali seseorang. Oleh karena itu, biasanya sangat jarang orang dengan status atau jabatan tinggi mencari dokter. Alkemis adalah orang-orang yang biasanya mereka tuju. King Qi memiliki bakat bawaan yang sangat kuat, bahkan King Sui sedikit terkejut karenanya. Pada hari ketiga, King Sui duduk di sebelah King Qi dan mengawasinya saat dia mendiagnosis pasien dan meresepkan obat untuk mereka. Setelah itu, King Sui akan memeriksa resepnya. Pengalaman praktis semacam ini dapat membawa manfaat yang signifikan baginya dan membantunya meningkatkan keterampilannya dengan sangat cepat. Namun, pada hari ketiga, tepat saat perawatan akan selesai, sekelompok orang datang. Ada sekitar 60 dari mereka dan mereka mengenakan pakaian mewah. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan penampilan muda. Dia berdiri di tempat yang tidak begitu jauh, menatap King Sui.
AST 1987 jenius dari klan Lang yang mengalami banyak kesulitan. Pada hari ketiga, tepat saat perawatan berakhir, sekelompok orang datang. Ada sekitar 60 dari mereka dan mereka mengenakan pakaian mewah. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan penampilan muda. Dia berdiri di tempat yang tidak begitu jauh sambil menatap King Sui. Jadi, bocah itu adalah orang yang melukai kepala klan, jenius, kita. Dan dia bahkan akhirnya memberikan seluruh manor ini padanya. Pria muda itu memiliki senyum nakal yang tergantung di wajahnya. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Dia sudah bisa mendengar mereka bahkan jika dia tidak sengaja melakukannya. Sekarang, dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa mereka berasal dari klan Lang. Dia hanya tidak tahu tujuan kunjungan mereka hari ini. Namun demikian, dia punya perasaan bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Dari hal-hal yang dikatakan orang-orang ini, King Sui juga dapat mengetahui bahwa mereka tidak benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan kepala klan Lang. Saat King Sui mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang, dia menyadari bahwa pemuda itu sedang melihat ke arahnya. Pria itu memiliki pupil yang sangat besar, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Saat dia melihat King Sui, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Begitu orang-orang ini tiba, banyak pasien pergi. Beberapa dari mereka di antara kelompok itu bahkan mengusir pasien tanpa ragu sedikit pun. Melihat itu, King Sui tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Dia tidak akan keberatan mengurus orang-orang bodoh ini nanti. Dokter yang terhormat, saya ingin Anda membantu saya mendiagnosis penyakit saya juga. Pria muda itu duduk di depan King Sui. Baiklah, sepertinya kamu memang sangat sakit. King Sui berkata dengan nada santai. Kalau begitu, bantu aku mendiagnosisnya. Pria muda itu meletakkan tangannya di atas meja tepat di depan King Sui, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke arah King Chi. Kadang-kadang, ekspresi yang dibenci King Sui bisa terlihat melintas di mata pemuda itu. Perawatan gratis telah berakhir. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Saya kaya. Bagaimanapun, saya yakin saya punya cukup uang untuk mendiagnosis penyakit saya. Kata pemuda itu. Dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Ah, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya tidak hanya butuh uang untuk berobat di sini. King Sui menggelengkan kepalanya dan menatap pemuda itu dengan ekspresi serius. Bukankah kamu mengobati penyakit dengan satu-satunya tujuan untuk mendapatkan uang? Pemuda itu menjadi bingung. Siapa yang membuat aturan sedemikian rupa sehingga mengobati penyakit adalah untuk mendapatkan uang? Saya tidak kekurangan uang. Silakan pergi. Saya tidak punya niat untuk memperlakukan Anda. King Sui melambaikan tangannya. Karena Anda sudah mulai menjalankan bisnis Anda, seharusnya tidak ada alasan bagi Anda untuk mendorong pelanggan Anda menjauh dari toko Anda. Mungkinkah Anda memandang rendah saya, tuan muda dari klan Lang? Pria muda itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia terluka oleh kenyataan bahwa King Sui tidak memberinya wajah apapun dan mempermalukannya di depan umum. Hahaha, tuan muda Lang. Apakah itu sesuatu yang bisa dimakan? Beri aku alasan mengapa aku akan sangat memikirkanmu. King Sui tersenyum. Setiap kali King Sui bertemu orang seperti ini, dia akan merasa ingin menamparkan wajah mereka. Orang-orang seperti ini cenderung sering bertindak sangat tinggi hanya karena mereka memiliki latar belakang yang baik. Benar-benar tidak ada cara lain untuk menggambarkan mereka, selain kata tanpa otak. Dia masih berani bertindak seperti ini bahkan setelah kepala klannya baru saja dipukuli. Mungkinkah orang ini sebenarnya lebih kuat daripada kepala klan itu sendiri? Baiklah, aku akan memuji keberanianmu karena kamu berani memeras kepala klan untuk rumah klan Lang di kota besar. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan bagi Anda untuk menyerahkan rumah itu kembali kepada saya dan segera pergi dari tempat ini. Pria muda itu memandang King Sui dan terdengar seperti sedang memberinya perintah. Sementara itu, King Sui sangat terhibur olehnya. Bagaimanapun, suasana hati King Sui cenderung cerah dengan bertemu orang-orang bodoh seperti ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tanpa perlindungan klan Lang, apakah bocah ini akan segera dipukuli sampai mati oleh orang lain. Namun demikian, King Sui juga tahu bahwa orang-orang yang datang hari ini bukanlah orang biasa. Bahkan bocah manja yang tidak berguna ini juga paling tidak ahli. Entah bagaimana, dia tampak lebih menonjol daripada kepala klan Lang. Oleh karena itu, King Sui bisa langsung tahu bahwa bocah ini pasti ingin mendapatkan posisi kepala klan dari kepala klan Lang. Menjadi anak nakal yang tidak berguna hanyalah tindakan baginya untuk mencapai tujuannya. King Sui benar-benar kesal dengan apa yang terjadi sekarang. Jika bocah itu benar-benar menginginkan posisi kepala klan di dalam klan Lang, dia bisa saja menghadapi kepala klan Lang sendiri.
Mengapa dia harus melakukan lebih dari yang diminta dan malah mencari King Sui? Mungkinkah dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang dari klan Lang dengan mendapatkan kembali rumah itu, yang baru saja hilang dari kepala klan Lang? Orang-orang seperti ini, yang tidak pernah ragu untuk menempatkan orang lain dalam risiko hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah orang yang paling dibenci King Sui. Kepala klan Lang saat ini adalah orang yang persis seperti ini. Mungkinkah ini semacam warisan yang diturunkan dalam klan Lang? Hei kamu, apakah menurutmu akan sangat mengasyikkan jika kamu bertingkah seperti anak manja terlebih dahulu sebelum tiba-tiba berubah menjadi jenius? Apakah Anda menemukan banyak kesenangan dalam perubahan mendadak ini? Apakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa Anda akan mati tanpa arti jika Anda binasa hari ini? Dengan begitu, Anda tidak akan bisa membuktikan kepada orang lain bahwa Anda jenius. Atau mungkin, jika saya melumpuhkan kultivasi Anda hari ini, apakah Anda juga akan menemukan banyak kesenangan di dalamnya? King Sui berdiri di sana dan berkata dengan nada tenang. Tuan Muda Lang gemetar. Tidak ada yang pernah tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Ini bahkan termasuk anggota klannya sendiri, karena teknik bela dirinya memungkinkan dia untuk sepenuhnya menyembunyikan kekuatannya. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa King Sui memiliki teknik penglihatan surgawi. Faktanya, King Sui hanya menyadarinya secara tidak sengaja. Awalnya, dia juga berpikir bahwa pria ini hanyalah bocah manja yang tidak berguna. Faktanya, reputasinya sebagai bocah manja telah menyebar jauh ke seluruh kota. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia tidak manja. Selama ini, dia telah memimpikannya suatu hari ketika dia akhirnya bisa memegang klan Lang dalam genggamannya. Kali ini, dia melihat secercah harapan ketika kepala klan Lang dikalahkan. Jika dia bisa menggunakan insiden ini dengan baik, misalnya, mendapatkan kembali manor yang hilang dari klan Lang, itu akan membuat kepala klan Lang sangat malu sehingga dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya. Pada saat itu, dia juga tidak akan lagi memiliki wajah untuk terus duduk di posisinya saat ini. Bahkan jika dia bersikeras untuk tetap sebagai kepala klan, pada saat itu, dia juga akan memiliki banyak cara untuk mengeluarkannya dari posisi itu. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dia pikirkan. Orang yang mampu mengalahkan kepala klan ini tampaknya sangat misterius. Untuk berpikir bahwa dia akan dapat mengatakan bahwa dia memiliki kultivasi yang layak hanya dengan satu pandangan, dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki lawannya, bahwa dia bisa melihatnya. Untuk sesaat, dia menjadi ragu-ragu. Dia takut hal-hal yang disebutkan King Sui sebelumnya akan menjadi kenyataan. Dengan begitu, itu akan seperti seseorang yang tiba-tiba menerima teknik pertempuran yang luar biasa dan menjadi prajurit terkuat, tetapi kemudian mati secara tiba-tiba di saat berikutnya. Sampai akhir, belum ada yang bisa menyaksikannya sebagai pejuang yang tangguh, namanya juga tidak akan dikenang di seluruh dunia. Pada saat King Sui melihat penampilannya, dia sudah tahu bahwa hanya itu yang bisa dia dapatkan sepanjang hidupnya. Semakin banyak yang dia dapatkan, semakin dia akan kehilangan. Dia sangat khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadinya, sampai-sampai dia kehilangan hatinya sebagai seorang pejuang. Tanpa hati seorang pejuang, akan sangat sulit baginya untuk terus menerobos sepanjang hidupnya. Kamu telah kehilangan hatimu sebagai seorang pejuang. Sepanjang hidup Anda, mengetahui kepuasan mungkin mengarah pada akhir yang bahagia bagi Anda. Bukan hal yang buruk untuk menjadi orang kaya yang berkuasa. Jika Anda terus melompat di sekitar area seperti sekarang, kemungkinan hasil yang menunggu Anda adalah belalang di akhir musim gugur. Anda tidak akan bisa melompat-lompat lama. Untuk saat ini, saya tidak merasa ingin membunuh siapapun. Jika itu terjadi di masa lalu, Anda pasti sudah lama mati. Sampai sekarang, wajah Tuan Muda Lang tidak berbeda dengan abu mati. Dia tahu bahwa King Sui benar. Jika ini benar-benar terjadi, dia akan dikutuk seumur hidupnya. Tidak heran kemajuannya terhenti selama 3 tahun terakhir. Itu sangat normal baginya untuk maju perlahan pada level dia sekarang. Namun, itu tidak normal bahwa dia bahkan tidak membuat kemajuan sedikit pun dalam kultivasinya. Menerobos akan seperti berjalan 1000 langkah. Bahkan jika dia tidak membuat kemajuan apapun dalam 3 tahun itu akan tetap baik-baik saja selama dia maju 80 hingga 100 langkah. Bagaimanapun, ini masih bisa dianggap sebagai peningkatan. Tetapi karena dia tidak mengambil satu langkah pun ke depan, ini adalah situasi yang tidak normal. Seperti yang dikatakan King Sui, dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh dalam kultivasinya. Kecuali masih ada satu harapan lagi, yaitu mengalahkan orang di depannya. Ini adalah metode yang paling nyaman dan juga yang paling berharap. Jika dia benar-benar berhasil mengalahkan King Sui, itu akan menggulingkan semua hal yang dia katakan sebelumnya.
Dengan begitu, dia mungkin bisa perlahan menemukan kembali hatinya sebagai seorang pejuang dan menyalakan kembali semangat pejuangnya. Dalam sekejap, niat bertarung yang sengit muncul dari tubuhnya saat dia melihat ke arah King Sui. Aku ingin menantangmu. Bagi banyak orang, mereka akan mulai berantakan begitu mereka kalah lagi dan lagi pada orang yang sama. Keadaan pikiran ini akan terus-menerus mengikat mereka dan sejak saat itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat peningkatan lagi dalam kekuatan mereka. Jika seseorang berharap untuk menerobos situasi ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengalahkan lawan yang mereka kalahkan. Namun, ini juga akan sangat sulit dilakukan, karena kemenangan mereka harus adil dan terhormat. Karena ini adalah pertandingan melawan lawan yang lebih kuat, itu bukanlah tugas yang mudah, untuk menang tanpa trik apapun. Ditambah lagi bahwa kekuatan mereka sudah pada titik stagnan, dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kembali hati mereka sebagai seorang pejuang. Pertandingan hidup dan mati. Tidak ada yang beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Saat dia berbicara, aura dan kepercayaan diri yang tangguh muncul dari tubuhnya. Tuan Muda Lang sekali lagi gemetar. Dia segera kehilangan lebih dari setengah niat bertarungnya yang marah dari sebelumnya. Tiba-tiba, dia juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan. Tiba-tiba, rasanya seperti segala sesuatu di sekitarnya menjadi abu-abu. Saat kekuatannya meningkat, pola pikirnya juga dipengaruhi olehnya. Sebenarnya, hal-hal yang dilakukan bocah manja palsu itu, tidak berbeda dengan yang sebenarnya. Namun, dia sudah kehilangan dirinya dari kesenangan yang dia rasakan sebagai anak manja. Perlahan, dia mulai khawatir bahwa dia akan kehilangan segalanya. Pahlawan berdiri dalam kesendirian dan dia tidak tahan merasa kesepian. Dia telah lama kehilangan hatinya sebagai seorang ahli. Dengan kata lain, dia kehilangan hati seorang pejuang untuk terus berjuang mencapai ketinggian yang lebih tinggi. AST 1988 Kedatangan wanita dari klan Sang. King Sui tahu bahwa dia tidak perlu bertarung hari ini bahkan jika dia bersikeras. Ketika King Sui melihat keraguan Tuan Muda Lang, dia berdiri dan berjalan menuju aula. Tuan Muda Lang tetap diam, berulang kali mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Setelah melakukannya beberapa kali, dia akhirnya mengejar King Sui. Tuan King, harap tunggu. King Sui tersenyum ketika dia berbalik. Mungkinkah kamu telah memutuskan untuk berperang? Tidak, tidak ada artinya bertarung. Tuan King, tolong beri saya bimbingan Anda. Tuan Muda Lang membungkuk dan dengan tulus bertanya kepada King Sui. King Sui tidak yakin bagaimana perasaannya tentang pria ini. Dia ambisius, bahkan berpura-pura menjadi anak manja untuk melanjutkan rencananya. Mengenai kehilangan sifat aslinya, itu tidak mengejutkan mengingat terlalu sulit untuk mempertahankan hati seseorang dalam keadaan seperti itu. Tidak menakutkan untuk membuat kesalahan. Apa yang benar-benar menakutkan adalah berulang kali membuat kesalahan, yang bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Aku tidak bisa membantumu. Pulanglah dan temukan kembali dirimu sendiri. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan Muda Lang menghela nafas, membungkuk ke arah King Sui lagi sebelum pergi dengan sedih. King Sui tidak percaya bahwa seseorang dapat mengubah sifat aslinya. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Kalau tidak, tidak akan ada pepatah, lebih mudah mengubah sungai dan gunung daripada mengubah sifat seseorang. Meskipun untuk saat ini, tampaknya Tuan Muda Lang telah menjadi rendah hati, itu hanya situasi sementara yang disebabkan oleh apa yang dia alami. Begitu dia melonjak sekali lagi di masa depan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengungkapkan sifat aslinya sekali lagi. Bahkan, hal-hal bahkan mungkin menjadi lebih buruk dan dia mungkin mengintensifkan usahanya dalam melakukannya. King Sui tidak ingin ada hubungannya dengan Lang Clan. Meskipun itu juga klan bangsawan, King Sui tidak berharap klan seperti ini akan sangat hidup. Setidaknya untuk saat ini, dia belum melihat orang tertentu dari Lang Clan yang dipenuhi dengan harapan dan bisa membawa seluruh klan di punggungnya dan terus bergerak maju. Selain itu, ini tentang kepala klan Lang. King Sui tidak terlalu suka berkenalan dengan orang-orang dengan kepala klan Lang yang tidak menghargai orang lain. Adapun klan Sang, keberadaan paling dominan di kota besar yang didorong oleh bisnis ini, untuk saat ini, King Sui belum memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, sejak dia datang ke sini, King Sui telah melakukan banyak hal dengan caranya sendiri. Dia merasa bahwa itu tidak perlu baginya untuk melakukannya karena pasukan di sini tidak dapat memberinya ancaman apapun. Sampai sekarang, tujuan utama King Sui adalah untuk membangun Imperial Cuisine Hall. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membangun kekuatannya sendiri dan membentuk organisasinya sendiri.
Adapun lokasi di mana organisasi ini akan dibentuk, King Sui telah memutuskan bahwa itu akan terjadi di kota besar ini. Hanya saja untuk saat ini, King Sui belum memikirkan nama untuk organisasi tersebut. Istana Dewa Pertempuran. Pada satu titik, King Sui berpikir untuk menggunakan nama ini. Tetapi jika dia melakukannya, tidak akan lama baginya untuk mengekspos identitasnya sendiri, menyebabkan dia menjadi target pewaris Raja Iblis yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, King Sui ragu apakah dia harus menggunakannya atau tidak. Masalah lain adalah bahwa bahkan setelah dia membentuk pasukannya sendiri, dia tidak bisa hanya tinggal di sini sepanjang waktu. Yin Tong dan yang lainnya adalah kandidat wajib baginya untuk membangun pasukannya. Adapun istrinya, King Sui tidak berencana untuk membiarkan mereka bergabung untuk saat ini. Tentu saja, jika itu keinginan mereka untuk bergabung, King Sui akan menyambut mereka untuk melakukannya. Untuk saat ini adalah satu-satunya rencana King Sui. Dia juga sangat ingin mencapainya. Seharusnya tidak lama sampai dia bisa mulai menjalankan proyeknya. Oleh karena itu, King Sui saat ini bingung. Meskipun mungkin tampak seperti mengembangkan pasukannya akan menjadi tugas yang sangat mudah. Tetapi ketika seseorang mengejar kekuatan sejati, sebenarnya cukup sedikit hal yang harus dilakukan untuk mencapai jenis yang diinginkan King Sui. Bagaimanapun, itu membutuhkan prajurit ahli. Jika itu hanya membutuhkan prajurit normal, tentu saja, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk mencapainya. Apakah mereka akan tetap setia atau tidak adalah cerita yang berbeda. Sayangnya, prajurit sekaliber itu sama sekali tidak berguna baginya. King Sui memikirkan tentang Sunset Saking Palace dan Dragon Wolf Palace tempat Ye Jiange dan gadis-gadis lainnya berada. Di masa depan, mereka harus bisa mencapai hal-hal hebat. Adapun King Clan, semuanya akan baik-baik saja dengan Ye Huangguo di sana. Pindah ke Sekte Teratai, untuk saat ini, King Sui tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka karena dia tidak tahu apakah mereka dapat pindah ke dunia 9 benua atau tidak di masa depan. King Sui tidak ingin mengganggu mereka kecuali mereka bersedia datang atas kemauan mereka sendiri. Untuk saat ini, dia masih ragu apakah dia harus menggunakan nama Battle God Palace atau tidak. Selain itu, dia juga hanya berhasil menemukan sangat sedikit Battle God Inheritor. Melihat bahwa dia belum menemukan seseorang untuk mendiskusikan ide itu, dia menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, prioritasnya adalah membangun landasan yang kokoh untuk dirinya sendiri di seluruh kota Great Sang. King Sui memutuskan untuk berkonsentrasi penuh pada pemurnian kultivasinya. Di siang hari, dia akan mengawasi Imperial Cuisine Hall. Bagaimanapun, dia masih bisa menghabiskan waktu malamnya berkultivasi di alam. Dia tidak kekurangan waktu. Untuk saat ini, dia masih memiliki misi lain. Aula masakan kekaisaran saat ini kekurangan tenaga kerja. Untungnya, itu belum menjadi terlalu terkenal di sekitar kota. Tapi itu tidak akan lama sampai Imperial Cuisine Hall menjadi makmur. Untuk saat ini, King Sui hanya fokus merawat penyakit pasien. Dia belum melakukan apa-apa tentang bisnis makanan. Setelah beberapa hari, Imperial Cuisine Hall akhirnya berada di jalur yang benar. Itu perlahan membangun reputasinya, meskipun masih belum cukup untuk memastikan bisnis yang stabil, lagi pula, mereka baru saja dibuka. Hari ini, seorang tamu datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tercengang saat melihat orang itu. Kaisar Barbar. King Sui tersenyum ketika dia mendekatinya, "Kakak, mengapa kamu di sini?" King Sui sangat terkejut. Saat itu sebelum King Sui pergi, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk pergi ke dunia 9 benua sejati bersamanya. Tetapi karena dia belum stabil, dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan datang untuk menjemputnya setelah beberapa saat. "Saudaraku, kamu gagal menepati janjimu. Untungnya, kecepatan tunggangan saya cukup cepat bagi saya untuk bergegas melalui perjalanan saya untuk sampai ke sini. Untungnya, saya juga memiliki kemampuan unik yang memungkinkan saya untuk mendeteksi perkiraan lokasi di mana Anda berada." Setelah itu, King Sui mulai menemukan kemampuan Kaisar Barbar yang sangat unik. Rasanya seolah-olah dia berbagi hubungan yang tidak biasa dengan orang-orang yang dia kenal dan mampu mendeteksi lokasi kasar di mana mereka berada. Mengesampingkan semua itu, King Sui masih sangat senang melihat Kaisar Barbar di sini. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Kaisar Barbar. King Sui adalah penyelamat Kaisar Barbar. Sekarang, Kaisar Barbar telah membuang segala sesuatu tentang Kaisar Konfusianisme Agung. Tujuannya datang ke sini kali ini justru untuk membantu King Sui keluar. King Sui sangat menyukai orang-orang seperti dia yang memiliki nasib yang sama dengan seorang kaisar seperti dia. Paling tidak, memiliki orang-orang seperti ini di sekitarnya mungkin akan memberinya keberuntungan besar.
Itu adalah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kaisar Barbar adalah seorang pejuang yang mempraktikkan teknik kultivasi tubuh yang otentik. Teknik yang dia kembangkan adalah Great Sun Divine Fist. Itu adalah teknik tinju yang sangat kuat dan juga merupakan warisan unik yang hanya dia miliki. Teknik bela dirinya dikenal sebagai Kivalet Timur. Sebelum ini, King Sui telah membantu meningkatkan kekuatan Kaisar Barbar ketika dia masih di Kekaisaran Konfusianisme besar. Sampai sekarang, kekuatan Kaisar Barbar hampir menyamai King Sui, meskipun ini hanya memperhitungkan kekuatan default mereka. Dalam pertempuran yang sebenarnya, King Sui tidak akan kesulitan mengalahkan Kaisar Barbar. Selanjutnya, dia bisa melakukannya dengan mudah. King Sui menyiapkan beberapa hidangan dan anggur dan menikmati makanannya bersama Kaisar Barbar sampai langit menjadi gelap. Kaisar Barbar adalah orang yang sangat riang dan rendah hati. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia mungkin agak terlalu lugas di waktu-waktu tertentu. Dia memiliki rasa hormat pada King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat mengagumi pemuda yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Tentang ini, King Sui sangat yakin akan hal itu. Bahkan jika King Sui membiarkannya mati sekarang, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ini juga mengapa King Sui sangat senang dan merasa bahwa Kaisar Barbar mungkin dapat membantunya. Yah, sampai sekarang, aku sudah bisa dianggap tunawisma. Bahkan jika sesuatu terjadi padamu, kamu harus memastikan bahwa aku setidaknya memiliki tempat tinggal. Kaisar Barbar tersenyum dan berkata. Meskipun Kaisar Barbar mungkin tampak seperti sedang bercanda dengan apa yang dia katakan. King Sui tahu bahwa dia mencoba memberitahu King Sui bahwa dia bersedia menyerah pada segalanya hanya untuk mencarinya. Kami adalah saudara. Dari awal sampai sekarang, saya selalu merasa bahwa saya bisa bergaul dengan baik dengan Anda. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak datang menemui saya akan pergi dan mencari Anda sendiri. Senang melihatmu di sini. King Sui tersenyum. Seperti yang kamu katakan, kita adalah saudara, jadi tolong berhenti bertingkah begitu formal di depanku. Di masa depan, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk mengikuti Anda. Bahkan jika Anda ingin saya menghadapi pedang atau gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak akan merajut alis saya sama sekali. Kaisar Barbar tersenyum dan berkata. Tentu, King Sui mengerti apa yang dimaksud Kaisar Barbar. Olah masakan kekaisaran hanyalah pendatang baru, namun itu sudah benar-benar menyinggung Lang Klan. Hanya ketika mereka melihat orang-orang dari klan Sang, King Sui menyadari bahwa dia telah mengabaikan seseorang dan bahwa seseorang adalah wanita klan Sang yang telah menikahi kepala klan Lang. Ketika seorang wanita menjadi gila, mereka tidak bisa lagi diukur dengan logika. Itu adalah seorang wanita dengan penampilan di atas rata-rata. Dibandingkan dengan King Chi, dia masih kurang cantik. Ada sekitar 10 pria di sekelilingnya. Di antara mereka, 2 di antaranya adalah pria lanjut usia. Kedua pria tua itu memiliki langkah yang sangat mantap. Taeyang acu poin mereka menonjol sangat tinggi. Mereka juga memiliki sosok yang cukup kecil yang terlihat sangat berotot. Wanita ini mengenakan gaun panjang yang sangat mewah. Dia juga memiliki sosok yang cukup baik dengan bokong gemuk dan menonjol. Wajahnya berbentuk baik dan juga terlihat sangat pucat. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan bulu mata yang panjang. Hanya saja karena sudut matanya yang sedikit melengkung ke atas membuatnya terlihat sedikit garang. Pada saat ini, ketika dia melihat King Chi yang merawat penyakit pasien, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Wow, pelacur sepertimu bisa mengobati penyakit orang lain. AST 1989 Anda tidak hanya terlihat jelek, Anda juga sangat bodoh. Ah, pelacur kecil, tidak kusangka bahkan kau tahu bagaimana merawat penyakit seseorang. Sebuah suara yang tidak begitu menyenangkan untuk didengar datang. Nada suaranya terdengar tajam dan pada saat yang sama juga keras. Ketika King Chi mendengar suara itu, tubuhnya bergetar. Dia sudah terlalu sering mendengar suara ini. Meskipun wanita ini tidak memiliki kultivasi, dia masih bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Dia memiliki latar belakang yang baik dan merupakan anggota dari klan Sang. Dia juga istri kepala klan Lang. Ada saat-saat ketika King Chi juga ingin memukulnya dengan baik, sedemikian rupa sehingga dia bahkan ingin membunuhnya. Tapi yang diperlukan hanyalah orang yang mengucapkan satu kalimat dan King Chi harus dengan patuh menanggung semua kesalahan pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa jika kamu tidak menunjukkan perhatian pada dirimu sendiri. Tapi bagaimana dengan putramu? Tidakkah menurutmu akan menjadi hal yang menyedihkan jika dia tumbuh tanpa seorang ibu? Justru kalimat ini, wanita dari klan Sang juga tahu bahwa jika dia benar-benar menyentuh putra King Chi pasti akan mempertaruhkan segalanya hanya untuk membunuhnya. Saat ini, dia adalah istri kepala klan Lang.
Namun, dia sadar bahwa kepala klan Lang sebenarnya tidak menyukainya, dia hanya menikahinya untuk klannya. Pembatasan dalam tubuh anak King Qi ditinggalkan oleh kepala klan Lang. Dia melakukannya saat itu untuk menikah dengan wanita dari klan Sang. Ketika King Qi melihat wanita dari klan Sang, dia hanya berkata dengan nada dingin, "Mengapa kamu di sini? Kami tidak menyambut Anda di sini. Pelacur akan tetap menjadi pelacur. Untuk berpikir bahwa Anda berhasil menemukan seorang pria dalam waktu yang singkat. Anda pasti sangat kesepian hidup tanpa seorang pria lajang selama beberapa tahun terakhir." Wanita dari klan Sang sangat kasar dengan kata-katanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga mulai menatap King Qi dengan mata aneh. Bagaimanapun, King Qi adalah kecantikan yang ekstrim. Kamu bisa menghinaku sesukamu. Tapi jangan menghina tuanku, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk melakukan itu. King Qi tampaknya tidak marah. Kesulitan yang dia alami selama beberapa tahun terakhir ini bahkan lebih sulit daripada mendengarkan penghinaan ini. Menguasai. Hahaha, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan jatuh cinta pada pria seperti ini. Wanita dari klan Sang tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kami tidak menyambutmu di sini. Tolong jangan ganggu saya saat saya merawat penyakit pasien. King Qi berkata dengan nada tenang. Kau tidak menyambutku di sini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi apakah Anda tidak tahu bahwa rumah ini milik klan-klan? Wanita dari klan Sang berkata dengan nada marah. King Qi bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia berkata, itu di masa lalu. Yang saya tahu adalah bahwa tempat ini sekarang milik tuan saya. Petik 2. Kamu pelacur kecil, aku di sini hari ini untuk mengambil kembali Manor. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tuan Anda akan dapat menghentikan klan Lang dan Sang? Wanita dari klan Sang terkekeh. Dari mana wanita menjijikkan ini berasal? Kembalilah ke tempat sampah manapun Anda berasal. Kamu seperti perempuan jalang, menggigit apapun yang kamu lihat. Pada saat ini, King Sui muncul. Sebelum ini, King Sui telah merawat penyakit pasien di dalam. Tapi dia masih bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu dengan sangat jelas. Di masa lalu, King Qi selalu dianiaya. Tetapi bagaimanapun juga, pada saat itu, dia tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Namun, hal yang berbeda kali ini, dia adalah muridnya sendiri. Itu seperti dia menjadi putrinya. Oleh karena itu, King Sui sangat marah. Secara alami, dia tidak akan bersikap begitu ramah dengan wanita ini. Kamu berani menuduhku. Oh, jadi kamu adalah Tuan King Qi. Saya ingin tahu apakah Anda telah tidur di malam hari murid Anda. Petik 2. Pak, sebelum wanita itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, King Sui telah mendapatkan tamparan yang bagus di wajahnya. Gerakannya sangat cepat. Pada saat semua orang bereaksi, wanita sang klan telah terbang keluar. Pada saat ini, di antara orang-orang yang dia bawa, seorang lelaki tua menggerakkan sosoknya. Dia dengan cepat melompat ke dekat wanita dari klan Sang dan menangkapnya sebelum kembali ke tempat asalnya. Kamu berani memukulku. Wanita dari klan Sang tampak seperti dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Percaya atau tidak, bicaralah sekali lagi, dan aku akan menamparmu lagi. Orang yang menikah denganmu pasti mengalami 8 inkarnasi nasib buruk. Anda tidak hanya terlihat jelek, Anda juga bodoh. Orang itu pasti buta. Bahkan jika kamu diberikan kepadaku secara gratis, aku tetap akan menolaknya. King Sui sangat keras dengan kata-katanya. Tetapi terhadap wanita seperti ini, dia bisa lebih keras dan semuanya akan tetap baik-baik saja. Anda, Huff. Saya sudah bisa tahu dengan satu pandangan bahwa Anda pasti telah dibius oleh pelacur itu. Beberapa wanita akan lebih baik dibiarkan sendiri. Saya di sini hari ini untuk mengambil kembali barang-barang yang semula milik klan-klan. Wanita dari klan Sang berhenti menuduh King Sui. Hal-hal yang terjadi sebelumnya sudah cukup membuatnya malu. Namun demikian, King Sui masih mengerutkan alisnya. Namun kali ini, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan dingin, katakan padaku, apa yang kamu lakukan, seorang wanita tak berdaya di luar daripada merawat suami dan anakmu di rumah. Tapi ya, saya dapat mengatakan bahwa Anda harus aman menjadi seperti itu. Hanya beberapa orang buta yang ingin mendapatkanmu. Kamu pelacur kecil. Ini adalah rumah Lang Klan. Saya mengambilnya kembali sekarang. Bersiaplah untuk pergi dari sini. Wanita dari Lang Klan menunjuk King Sui dan berkata dengan nada marah. Klan Lang, apakah otak Anda hilang karena ditendang oleh unta? Keluarkan bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah milik Lang Klan. King Sui berkata dengan nada menghina. Akta kepemilikan, selama ini tidak memiliki nama di atasnya.
Itu bahkan tidak memiliki banyak tanda tangan. Dunia ini mengikuti hukum hutan. Ketika seseorang kuat, apapun bisa dinegosiasikan. Jika dia mengklaim properti tertentu sebagai miliknya, tanpa pertanyaan, itu akan menjadi miliknya. Namun begitu dia kehilangan kekuatannya, seharusnya tidak lama sampai itu diambil darinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya untuk itu. Hal lain adalah bahwa tidak ada nama dalam akta kepemilikan. Ini hanya untuk kenyamanan jika pemilik ingin mentransfernya ke orang lain. Siapapun yang memegang akta kepemilikan akan memiliki properti di bawah mereka. Jangan pergi dan mulai berasumsi bahwa barang-barang di sini milikmu hanya karena kamu mengambil akta kepemilikan dari Lang Clan. Saya akan bertanya kepada Anda sekali ini saja, apakah Anda akan keluar dari tempat ini atau tidak? Wanita dari klan Sang memelototi King Sui. Sejak menerima tamparan dari pria ini, dia sudah membencinya sampai ke intinya, sehingga dia berharap dia mati di tempat. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menunjukkan kepadaku cara melakukannya terlebih dahulu? King Sui menginjak tanah dan segera, seekor gajah perkasa muncul dan menyerbu ke arah lawan. Kali ini, karena King Sui mengendalikan kekuatannya dengan baik, itu hanya gelombang kejut biasa. Segala sesuatu di sekitarnya tidak terpengaruh olehnya. Orang tua itu mendengus. Dia menginjak tanah dan membatalkan kekuatan yang dihasilkan dari dampak King Sui. King Sui mengayunkan tangannya, tangan penangkap naga. Dia segera meraih wanita dari Sang klan dengan jejak telapak tangan besar dan melemparkannya keluar. Wanita dari klan Sang itu seperti labu saat dia keluar dari Imperial Cuisine Hall. Pemandangan dia berkeliling kemana-mana saat dia berguling-guling di tanah sangat tidak enak dilihat. Ketika dia berdiri, beberapa memar sudah terlihat di sekujur tubuhnya, beberapa di antaranya bahkan berdarah. Wanita dari klan Sang sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli sepanjang hidupnya. Memikirkan bahwa dia akan ditabrak orang lain dan mulai berguling-guling di lantai. Ketika dia berdiri kembali, dia segera menatap kedua pria tua itu, bunuh dia. Bunuh dia. Di antara orang-orang ini, dua lelaki tua itu adalah pejuang ahli dari klan Sang. Mereka juga dikirim ke sini oleh klan Sang untuk melindungi wanita itu. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelumnya, mereka pernah bentrok sekali, tapi hasilnya sangat mengejutkan. Orang tua lainnya juga mengikuti dan bergabung dalam pertarungan. Seiring dengan King Sui, mereka membentuk 3 jalur bersama. Kedua lelaki tua itu akan melakukan serangan 2 arah terhadap King Sui. Kamu masih bisa melakukannya jika kamu melarikan diri sekarang. Jika tidak, pada saat itu, bahkan klan Sang mungkin tidak dapat membantu kalian semua. King Sui berkata dengan nada tenang. Pada saat ini, Kaisar Barbar keluar. Dia awalnya ingin mengambil bagian dalam pertempuran tetapi dihentikan oleh King Sui. Dia juga tahu bahwa King Sui sangat kuat. Karena itu, dia tidak khawatir. Dia hanya menatapnya dari samping. Bunuh dia. Aku ingin dia mati. Jika terjadi sesuatu, klan Sang akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Wanita itu sudah kehilangan rasionalitasnya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh King Sui. Kalau tidak, dia mungkin akan marah sampai mati olehnya. King Sui bertepuk tangan dan menggerakkan sosoknya. Meskipun kedua lelaki tua itu mungkin kuat, mereka hampir hanya setingkat dengan kepala klan Lang dalam hal kekuatan. Bahkan, mereka bahkan mungkin sedikit lebih rendah darinya. Namun, seseorang tidak boleh menentukan kekuatan seorang prajurit dengan kekuatan belaka. Mengambil dirinya sebagai contoh, kemampuannya dalam pertarungan yang sebenarnya jauh lebih unggul daripada kekuatannya. Hal lain adalah tidak banyak orang yang menyaksikan King Sui mengalahkan kepala klan Lang. Faktanya, tidak semua orang diyakinkan olehnya, alasannya adalah bahwa informasi ini dapat dipelintir hingga tingkat tertentu. Karena King Sui membantu King Qi, bisa jadi wanita dari klan Sang curiga bahwa kepala klan Lang melakukannya dengan sengaja. Dia melakukan semuanya untuk King Qi. AST 1990 Serangan King Sui. Pembunuhan. Jika kepala klan Lang tahu tentang pemikiran yang diasumsikan wanita ini, apakah dia akan membuang darah? Memang, dia menyukai King Qi. Memang benar bahwa dia juga berpikir untuk melakukannya. Namun, yang lebih dia pedulikan adalah posisinya sebagai kepala klan. Dia berharap Lang Clan bisa menjadi lebih kuat. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang cukup signifikan untuk mempengaruhinya. Sampai saat itu, dia secara alami bisa membuat King Qi kembali ke sisinya. Itu sangat normal bagi pria untuk memiliki pemikiran seperti ini di dunia ini. Satu-satunya hal yang mereka cari adalah kekuasaan. Kekuatan berbicara untuk segala sesuatu di dunia ini.
Dia juga benar untuk berpikir seperti itu karena inilah yang akan dilakukan mayoritas wanita. Namun, mereka tampaknya juga mengabaikan minoritas dari mereka. Misalnya, wanita seperti King Chi. Bahkan jika kepala klan Lang menjadi ahli puncak di masa depan, masih tidak mungkin baginya untuk memilikinya kembali saat itu. Bagi sebagian orang, sekali Anda kehilangan mereka, itu berarti kehilangan mereka selamanya. King Sui segera menyerbu ke depan bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya. Saat melawan lawannya, King Sui memiliki kepercayaan diri yang cukup bahwa dia bisa mengalahkan mereka tanpa senjata. King Sui tidak punya niat untuk menyeret sesuatu. Dia langsung menyerang ke depan dan melepaskan continuous combo miliknya yang kuat. Mengukur serangan. Ini adalah teknik yang diciptakan King Sui dari kecepatan cepat soliter. Itu luar biasa cepat dan kekuatan dalamnya mampu memukul sapi melalui gunung. Yang terpenting, serangan ini terdiri dari kekuatan luar biasa yang terbentuk dari kombinasi energi roh dan origin Qi. Sampai batas tertentu, itu mampu mengganggu pikiran seseorang, menyebabkannya berhenti sementara dan menunda waktu reaksi mereka. Singkatnya, itu mampu mengalihkan perhatian lawan. 9 langkah istana yang misterius juga memungkinkan King Sui menghindar dari serangan lawan. Sebuah suara keras terdengar. Serangan pengukur King Sui telah berhasil mendarat di lawan. Sosok lelaki tua itu sedikit terhuyung-huyung dan mundur. Kedua matanya tampak agak tidak bernyawa, sedemikian rupa sehingga dia sepertinya lupa apa yang dia lakukan. Mengambil keuntungan dari ini, King Sui segera memukul leher lelaki tua itu dengan sikunya. Kaca, King Sui tidak menahan diri. Hanya butuh satu bentrokan tatap muka untuk mematahkan leher lawannya. Itu adalah pembunuhan instan. Orang tua lainnya menyerang King Sui setelah melihat ini. Namun, ketika dia melihat King Sui membunuh lelaki tua lainnya di depan matanya, dia menjadi sangat ketakutan. Kekuatannya hampir setara dengan orang tua lainnya. Tanpa ragu, dia juga akan mengalami nasib yang sama terbunuh seketika. Namun, King Sui hanya bisa melakukan itu karena dia tahu bahwa lelaki tua itu sebelumnya telah menurunkan kewaspadaannya. Dia hanya membuatnya membayar kesalahannya. Sosoknya berhenti. Saat kematian sudah dekat, seseorang akan merasa takut. Apa yang ingin dilakukan King Sui hari ini adalah untuk memamerkan kekuatannya. Jika tidak, lebih banyak orang akan datang ke sini untuk mencari masalah di masa depan. Mereka akan berpikir bahwa dia bisa diganggu dengan mudah. Lawan mungkin berhenti, tapi King Sui masih menyerang ke depan. Cahaya kejam segera melintas di mata lelaki tua itu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak bergerak, King Sui tidak akan membiarkannya pergi. Tetap saja, dia tidak akan hanya duduk diam sambil menunggu kematiannya. Sebuah pedang muncul dengan sangat cepat di tangannya. Dengan pedang di tangannya, pria tua itu tampaknya telah mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya. Pedang di tangannya tidak besar, namun sangat berat. Warnanya coklat kekuning-kuningan dan diselimuti ki kuning samar, sedemikian rupa sehingga bahkan membuat sekelilingnya tampak agak buram. Perangkap bumi. Kekuatan yang kuat menyerang kaki King Sui. Ia merasa seperti terikat oleh sesuatu. Kedua kakinya ditembus dengan timah. Pada saat ini, lelaki tua itu berlari menuju King Sui lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan bumi. Kemarahan bumi. Pria tua itu tiba-tiba melompat. Cahaya kekuningan di sekitar tubuhnya menjadi lebih intens. Pedang di tangannya segera berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Itu memancarkan aura yang melimpah saat menebas King Sui. Pedang itu seperti gunung besar pada saat ini. Tampaknya sangat lambat saat menebas King Sui. King Sui mentransfer energi yang dipancarkan dari gambar yin yang ke kedua kakinya. Hanya dalam beberapa saat, dia merasa bahwa lebih dari setengah kekuatan pengikat telah menghilang. Tetapi pada saat dia selesai dengan itu, pedang tebal dan berat itu sudah selesai menebasnya. Golden Battle Halberd muncul di tangan King Sui dan dia segera membalas dengan melepaskan Tyrant Cauldron. Dong! King Sui gemetar. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Orang tua itu sebenarnya lebih rendah dari King Sui dalam hal kekuatan. Oleh karena itu, semua orang terkejut ketika dia hampir meledakkan King Sui dengan serangannya. Itulah kekuatan utama energi bumi di antara 5 elemen. Itu sangat tebal dan berat. King Sui tidak mundur. Sebaliknya, dia menerjang pria tua itu. Sekali lagi, dia tiba-tiba menebas Golden Battle Halberd dengan tangannya. Energi yang dikaitkan dengan kayu bisa terlihat diterapkan di senjatanya juga. Kayu bekerja secara efektif melawan bumi. Ditambahkan bahwa King Sui memiliki kekuatan lebih dari lelaki tua itu, serangannya ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Kekuatan lawannya pada awalnya sudah seharusnya lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lawannya tampaknya semakin kuat. Kuat sampai-sampai dia mulai merasa sedikit tidak berdaya.
Beng! Ledakan keras muncul saat pria tua itu diterbangkan oleh King Sui tanpa ketegangan. Golden Battle Halberd sekali lagi menyerang secara tiba-tiba disertai dengan teknik Shadow Pursuit. Pria tua itu memiliki kecakapan defensif yang tangguh. Bagaimanapun, dia terutama mengolah energi yang dikaitkan dengan bumi. Fitur terkuatnya terletak tepat pada pertahanannya yang kuat. Namun ledakan lain terjadi. Pria tua itu sekali lagi didorong menjauh. Sepertinya itu sama seperti sebelumnya. Namun, jejak darah sudah terlihat mengalir di sudut mulut lawan. Selanjutnya, aliran darah tidak berhenti. Kali ini, King Sui berhenti mengejar dan menyerang. Dia tahu bahwa orang tua itu tidak mungkin lagi hidup. Pria tua itu jatuh ke lantai. Wajahnya tampak pucat dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Di bagian tengah tubuhnya, bahkan ada beberapa organ yang telah hancur total. King Sui telah membombardir organ pria tua itu dengan menggunakan metode memukul sapi melalui gunung. Meskipun kelihatannya dia baik-baik saja dari luar, organ tubuhnya sebenarnya telah hancur. Pada saat King Sui mengalihkan pandangannya ke wanita dari klan Sang, wanita itu sudah ketakutan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak memiliki kultivasi, meskipun dia masih dari latar belakang yang kaya. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang normal. Pada saat ini, dia tahu bahwa King Sui akan berani membunuhnya. Dia takut. Dia tidak ingin mati. Sambil melihat King Sui berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba berlutut di lantai, "Tolong jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Saya minta maaf karena buta. Di masa depan, aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi." King Sui memandang wanita yang mungkin tampak sangat cerdas tetapi sebenarnya sangat menyedihkan. Dia tidak berniat membunuhnya. Bahkan, dia tidak membencinya. Alasannya adalah bahwa orang seperti ini tidak dapat meninggalkan beberapa kenangan di benak King Sui. Sangat cepat, King Sui akan melupakan segalanya tentang dia. "Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Keluar. Ingat, jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Juga, tumbuhkan beberapa otak di kepala Anda dan jangan membual tentang pencapaian Anda. Kalau tidak, keluargamu tidak hanya tidak akan bisa menyakitiku, aku juga akan membunuhmu sendiri." King Sui berkata dengan dingin. Wanita dari Sang Kalen menggelengkan kepalanya dengan sangat dramatis. Setelah itu, dia melarikan diri bahkan tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang yang tersisa juga ingin pergi tetapi dihentikan oleh King Sui. Kaki semua orang ini mulai bergetar saat mereka melihat King Sui dengan tatapan panik. "Singkirkan kedua pria ini. Juga, saat Anda melakukannya, bersihkan tempat ini." King Sui menunjuk kedua pria tua yang telah dia bunuh. Dengan sangat cepat, orang-orang ini membawa pergi kedua pria tua itu. Mereka bahkan membersihkan noda darah dari sebelumnya sepenuhnya, membuat King Sui curiga apakah selama ini mereka bekerja sebagai pembersih. Setelah orang-orang itu pergi, baik King Qi dan Kaisar Barbar menuju King Sui. King Qi memandang King Sui, "Tuan, kali ini, saya berasumsi bahwa bahkan klan Sang juga akan mulai bergerak." Saat dia melihat ekspresi cemas King Qi, King Sui tersenyum, "Yakinlah. Dengan saya di sini, seluruh kota besar ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Tidak ada orang di sekitar sini yang bisa menyentuhku. Fokus pada kultivasi dan keahlian medis Anda. Di masa depan, saya akan membutuhkan Anda untuk membantu saya menjaga aula masakan kekaisaran." Petik 2. Saya akan melakukannya. Saya akan selamanya menjadi murid guru kecuali guru menginginkan saya pergi. King Qi berkata dengan lembut. Di balik suaranya yang lembut menyembunyikan semacam kegigihan. Selain itu, dia juga terdengar sedikit gugup dan tak berdaya.